Berkebalikan dengan video sebelumnya, kita berbicara mengenai 10 perusahaan di Indonesia yang paling mahal dan kita bertanya apakah layak beli. Anda sudah mendapatkan list nama sahamnya, kalau belum silahkan cek video sebelumnya. Dan pada video kali ini kita akan membahas 10 perusahaan di Indonesia yang harganya makin murah. Harganya apakah menjadi layak untuk kita investasikan? So, stay tune di RF Channel on YouTube. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert. 10 perusahaan di Indonesia yang makin murah harganya, apakah layak untuk dibeli? Nah, inilah pertanyaan yang ingin kita bahas pada video kali ini dan juga melanjutkan seri pada video sebelumnya. Kita membahas mengenai 10 perusahaan di Indonesia yang harganya paling mahal. Expensive sometimes is good, kata orang. Tapi gimana kalau yang murah, apakah cheap atau chip gitu. Ayam mati tinggal dipotong gitu ya. Jadi coba kita perhatikan pada video kali ini juga mengenai angle yang bertolak belakang daripada video sebelumnya. Dan kembali lagi saya ingin menginformasikan adalah bagaimana cara menilai perusahaan yang baik dan buruk atau bagus dan buruk. Tentunya ada sangat banyak sekali, dan pada angle yang sedang kita bahas pada video kali ini mengikuti daripada lanjutan video sebelumnya adalah based on market cap. Apa itu market cap? Market cap adalah kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar itu adalah logikanya adalah kalau 100% perusahaan ini dijual kepada seseorang, maka orang itu mesti bayar berapa? Yaitu adalah jumlah lembar saham secara total dikalikan dengan harga per lembar saham yang paling terakhir. Jadi boleh dibilang market cap itu adalah kalau perusahaan ini dijual 100%. Dan kadang-kadang menjadi faktor yang membuat harga menjadi perusahaan ini memilih kapitalisasi mahal atau murah adalah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu adalah harga saham yang turun kalau menjadi murah dan juga jumlah lembar saham yang semakin sedikit. Berarti harganya makin murah. Kalau misalnya sekarang kita melihat dari dua aspek ini, bagaimana dengan nasibnya ada di Indonesia, maka saya akan katakan adalah kalau perusahaan yang awalnya tadi kita lihat dari peringkat justru yang paling mahal, sekarang adalah kita lihat secara peringkat yang paling bontot atau yang paling bawah. Apakah jelek? Iya dan tidak. Ketika kita melihat sebuah perusahaan dengan peringkat dianggap kecil, secara market cap bisa kita anggap murah loh. Dan bisa saja dianggap murah itu adalah terdiskon, berarti adalah seperti Anda kalap beli karena barang diskonan. Anda lebih suka harganya lagi dinaikin 2 kali lipat atau harganya dipotong 50%? Oh, lebih potong 50%, berarti Anda sebenarnya adalah hobi membeli barang terdiskon kan? Ya berarti membeli saham yang murah mungkin jawabannya. Atau jangan-jangan diskon karena udah barang ringsek. Jadi ini menjadi tantangannya. Nah, kalau saya lihat dari data 2015 sampai dengan 2022, saya bagi menjadi market cap pembagian secara dua varian, 2015 sampai dengan 2022 dan 2009 sampai dengan 2022. Maka kita mendapatkan data seperti yang akan kita bahas habis ini. Bagaimana cara kita memperingkat? Saya akan informasikan lagi secara gampang adalah setiap tahun di peringkat dari nomor 1 sampai dengan nomor sekian. Lalu nanti di akhir misalnya 4 tahun maka kita jumlah. Kalau misalnya 15 sampai dengan 22, maka setiap tahun akan kita peringkat dan kita akhirnya kita jumlahkan di akhir. Seperti apa hasil akhirnya? Itulah yang membuat di list yang paling bawah yang kita anggap sebagai murah. Itu kita dapatkan selama 6 tahun. Hasilnya adalah saham termurah yang memiliki peringkat paling bontot adalah MAMI, JKSW, Unit, CNTB, CNTX, Elmas, Sima, AIM, Lorena yang saya tahu, LMSH. Ini adalah 10 peringkat terbawah secara perusahaan harga paling murah se-Indonesia. Ibaratnya boleh dibilang ya, Bursa Efek Indonesia se-Indonesia gitu ya. Bagaimana dengan 3 tahun? Ada pergeseran, ada nama Bapak di sini ya. Ada unit ya. Ada, kalau di sini ada unit ada CNTX, Sima juga ada, MTSM, NTMS, MTSM nggak ada ya. Berarti ada perubahan pergeseran 2. Nah, apakah yang disebut murah menjadi murahan? Saya tidak bicara di bagian video ini ke sana. Tapi lumayan Anda mencari perusahaan yang lagi murah harganya, tinggal Anda tentukan nantinya perusahaan ini murah or murahan. Loh, gimana cara melihat murah atau murahan? Gampang. 1, apakah perusahaan itu masih berpendapatan? 2, bagaimana laba dan ruginya? 3, hutangnya piye? Hutangnya tambah gede atau tidak punya pendapatan? Double Pak, sudah hutangnya tambah gede nggak punya pendapatan loh. Terus ngutang buat apa? Kan begitu dong. Berarti mungkin itu jelek. Nah, contoh kita lihat dari sudut pandang saham MAMI. Di Maret 2022 ternyata ada potensi saham ini delisting. Saham ini mengalami kinerja yang memburuk sebelum COVID
Ditambah setelah COVID tambah buruk. Padahal perusahaan ini juga perusahaan yang cukup bagus, punya banyak proyek yang ada di Surabaya. Nah, tinggal kita lihat bagaimana dengan perusahaan sejenis yang ada di Surabaya. Dia juga mengelola mall. Nah, ini adalah justifikasi kita secara fundamental lebih jauh. Bukan bicara masalah murah dan mahal. Sekali lagi, metode ini adalah metode screening. Daripada Anda mencari 786 saham, Anda tontonin satu-satu, Anda akan kerepotan. Apalagi orang yang mungkin bekerja dan lain sebagainya. Kecuali Anda terbiasa untuk mengkorupsi waktu pekerjaan Anda gitu ya. Itu kan juga nggak boleh gitu ya. Mungkin yang sahamnya masih gerak juga bisa kita lihat. Ini adalah saham Lorena. Kalau Mami mungkin sudah di 50, tidak bisa Anda lihat. Bagaimana dengan yang masih ada denyutnya? Lorena juga menarik. Kondisi perusahaan mengalami kerugian sejak 2016. Karena Anda bisa melihat dari net profitnya. Kalau net profit di bawah 0, artinya perusahaan ini rugi terus. Dia turun, ya makin jelek. Mulai membaik kinerjanya 2009, dihantam COVID, ceder turun. Andaikan nggak COVID, dia naik loh. Berarti sebenarnya struggling dia bagus. Betul? 2021 ini sudah mulai kembali berhasil memperkecil. Dan apakah 2022 akan kembali menjadi 0, menjadi tahun yang baik bagi Lorena? Ya, Anda yang analisa sendiri. Lumayan kan, Anda milih lebih sedikit daripada melihat 786 saham. Ya, salah satunya ini adalah just the idea untuk men-trigger Anda menganalisa dari saham-saham yang mungkin selama ini hilang atau luput dari pandangan mata. Bukankah itu yang dicari oleh orang yang mencari multi-bagger kah? Kan seperti itu ya. Jadi semoga pada video kali ini Anda mendapatkan list nama saham baru untuk menjadi inspirasi buat Anda menganalisa saham. Ini adalah serial daripada video-video yang ingin saya sampaikan terkait dengan 10 saham terapa. Semoga bermanfaat buat Anda. Dan bila Anda membutuhkan datanya, Anda bisa WhatsApp ke 0852 888 26187. Anda akan diberikan Excelnya dari tim saya di 0852 888 26187. Dan saya juga mengajak Anda semua, bila Anda ingin mengikuti ini adalah kelas yang gratis, yaitu adalah hanya terbatas untuk 50 orang pertama setiap bulan. Anda boleh belajar investasi saham dan reksadana bersama saya dan tim saya. Contohnya adalah 29 April 2022 ini. Selama 1 tahun, setiap bulan 1 kali kita akan belajar sama-sama. Entah bareng sama saya, entah bareng sama Adi, entah bareng sama David. Yang jelas kita akan belajar bagaimana cara memulai investasi saham dan reksadana khusus untuk 50 orang pertama setiap bulan. Dan akan kita kawal selama 1 tahun. Jadi Anda 12 kali ketemu dengan saya atau dengan tim saya. Anda bisa daftar di 0852 888 26187 sekarang juga. Atau Anda bisa WhatsApp ke 089 777 13 713. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.